yang memang harus menjadi patokan atau pedoman kita. Oke, ke Pak Adli. Dari masalah tadi menarik bahwa Pak Devi dan juga Bang Miftah menceritakan ini memang bukan kasus pertama, ini sudah kasus kesekian. Nah, sebenarnya apa problem utama yang menyebabkan misalnya nelayan kita terlanjur masuk ke perairan orang? Tadi kalau nggak tradisional kali juga sih, tapi nggak terlalu modern juga. Apakah memang Anda melihat bahwa ini faktor alam saja? Karena kalau mereka menuduh kita mencuri ikan, tapi pada faktanya saya yakin mungkin tidak sampai seperti itu. Bagaimana Pak Adli? Terima kasih. Saya melihat begini, memang beda dengan di darat. Sebenarnya kalau kita lihat misalnya Thailand, Nicobar, ya kan? Songkla, Nicobar, Myanmar, ujungnya itu tidak jauh. Contoh misalnya, kita pergi Nicobar, jauh ke Simulu daripada ke Nicobar. Ini dari segi jarak, itu masalah. Yang kedua, ada masalah juga. Itu nelayan ini sudah lama ada melaut daerah kawasan itu. Kapan menjadi batas wilayah ini bermasalah? Setelah ada ZEE. Jadi ada UNCLOS, United Nations Convention Law on the Sea, tahun 1981, yang kemudian masing-masing negara meluaskan wilayahnya dari 12 mil tambah 188 mil, dari 200 mil. Dalam perluasan wilayah ini mengakibatkan ada wilayah-wilayah tangkapan nelayan tradisional sebelumnya sudah masuk ke wilayah negara lain. Contoh, antara Indonesia untuk Aceh, Indonesia dengan Thailand itu ada Pulau Pasir Putih, Pulau Batu Putih. Dulu rata tahun 90-an ke bawah itu nelayan Aceh itu menangkap ikan di situ. Sekarang itu udah mulai wilayah Thailand, ZEE-nya Thailand. Itu satu. Pertanyaannya, apakah nelayan kita tidak mendapatkan update terkait dengan perubahan regulasi ini, khususnya pada perluasan zona ekonomi eksklusif tadi? Ini yang sekira ini perlu disosialisasi terus. Yang kedua, sebenarnya ada pasal di situ, pasal kalau tidak salah saya pasal 49 UNCLOS, yang memberi kewenangan kepada negara untuk melakukan perjanjian negara apabila bisa membuktikan kawasan tersebut adalah wilayah tangkapan nelayan tradisional. Istilahnya traditional fishing right. Dan itu tidak pernah diinisiasi. Misalnya antara Indonesia dengan batas wilayah barat dengan India. Itu tidak pernah diinisiasi. Ada kendala lain, misalnya di Nicobar, itu wilayah itu adalah wilayah marine protected area. Mereka sendiri tidak menangkap ikan di situ, ikan banyak. Dan itu tidak jauh dengan Rondo. Mati mesin kita langsung ke sana kan. Jadi ini maka nelayan kita sering menangkap ikan di sana. Karena saya tradisional, mereka sudah sering melaut daerah kawasan itu. Tergantung musiman, ini kan saya lihat ini penangkapan ikan musiman ini. Jadi kalau kalau musim timur pasti kita banyak ditangkap di wilayah barat. Itu ada pasti di Nicobar, kawasan-kawasan Nicobar. Kalau misal musim barat kita agak ke timur. Jadi itu terus terjadi dan telah berulang-ulang. Saya kira ini solusi yang bisa dilakukan. Itu yang pertama, internalnya kita ini ada peran Indonesia Aceh ini bagus sebenarnya. Saya lihat penanganan nelayan ini lebih bagus, termasuk diakui oleh Departemen Luar Negeri. Kita kalau seperti kasus ini cepat penanganan, Pemda Aceh itu aktif. Responsif. Kasus Thailand ini yang paling menarik dari pengamatan saya, itu ada kerja cerdas. KJRI di Songkla memanfaatkan peluang hukum. Konstitusi Thailand itu peluangnya kalau kita ini namanya gerasi. Kalau kita ini peluang hukum ini dimanfaatkan oleh KJRI karena menurut konstitusi Thailand apabila ada orang yang terpidana, 3 pihak dia boleh minta pengampunan. Pertama terpidana sendiri, kedua ahli waris, ketiga kalau orang asing itu adalah pihak diplomat, perwakilan negara. Dan ini dimanfaatkan oleh KJRI Thailand. Saya lihat itu yang apresiasi sekali saya lihat kepada KJRI dan KBRI di Bangkok dan Departemen Luar Negeri. Yang kedua, pemerintah Aceh juga responsif. Selalu kirim surat ke Departemen Luar Negeri dan saya kira direspon. Respon ini saya kira yang mempercepat proses. Karena kasus nelayan terdampar ini bukan hanya kasus di kita. Ada kasus antara Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Australia. Tapi penanganan ini
tidak secepat yang kita lakukan ini. Itu yang saya lihat. Oke, artinya ini sangat positif. Jadi kita tadi melihat bahwa bagaimana teman-teman KBRI bekerja cukup keras dan memanfaatkan celah hukum ini, sehingga kita bisa memperoleh amnesti dari Raja Thailand. Oke, kalau kita kembali tadi, Bang Adli, misalnya apakah International Collective Fish Worker nih yang di mana Adli berada bisa berperan tidak di sini? Tadi menarik misalnya, kalau misalnya dulu pernah memiliki wilayah fisheries, traditional fisheries, so why not? Kemudian itu diadvokasi menjadi wilayah bagi nelayan kita. Teman-teman di sini bisa mengadvokasi sampai kita ini lembaga kajian sebenarnya ini. Kita ada 27 orang ya, secara internasional ada 27 orang, ada Prof. Jongkrien, ada dari Jerman, ada beberapa lembaga kajian. Dan sering, saya ini ada kajian terbaru ini. Kami melakukan kajian, semacam nanti memberi rekomendasi kepada negara. Jadi termasuk dengan kasus India ini, saya kira itu bagus juga ada diinisiasi oleh Departemen Luar Negeri untuk mengadakan perjanjian kerjasama, apalagi sekarang India dengan Indonesia hubungannya sangat bagus. Bahkan Perdana Menteri India, Modi, sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan hal menghidupkan kembali Sabang. Dalam perjanjian ini dimasukkan ini sedikit. Jadi semacam ini perjanjian ini, jadi dimasukkan satu poin dan itu harus proaktif kita. Jadi kita maksudnya seluruh itu si Panglima Laut. Panglima Laut, apalagi Panglima Laut ini kan dia lebih kuat. Dia ada kanun nomor 10 2008 pasal 28 ayat 4 huruf B. Dia ada kewajiban memberi advokasi dan bantuan hukum kepada nelayan. Ini itu bisa masuk. Jadi ini kajian-kajian ini perlu. Jadi ada usaha diplomasi yang terus intens sehingga hal ini tidak berulang lagi ke depan. Karena kalau tidak pasti berulang. Apalagi kalau dari waktu musim timur anginnya itu terus ke mati mesin saya. Saya pernah nangkap ikan dengan teman-teman Malaysia, pancing mania. Di Rondo, mati mesin udah jauh kami, takut semua. Karena memang tertarik airnya. Jadi ini yang dihadapi oleh nelayan kita, gitu. Artinya kalau bisa kita simpulkan bahwa ketika para nelayan kita terdampar atau memasuki wilayah negara lain, kita bisa simpulkan sebenarnya itu bukan kesengajaan. Ada faktor-faktor pemahaman ini traditional fisheries area, jadi membuat mereka tetap bertahan di situ ya. Kita masih apakah atau kita ke Bang Miftah dulu lagi. Bang Miftah, bagaimana selama ini tadi menarik Bang Adli memberikan penjelasan, apakah ada pendidikan atau edukasi yang diberikan kepada nelayan kita terkait dengan ada update tentang regulasi, ada hal-hal yang mungkin para nelayan kita harus respect pada regulasi dari negara lain misalnya? Menyangkut dengan sosialisasi